Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Insrat di program khusus Pemilu 2024 Res-Area 24 bersama saya Yusuf dan Henry. hari ini khusus. Kenapa khusus? Karena nggak ada sponsor. Sama rekrutmen tahun ini nggak jelas uangnya gimana. Kawan-kawan semua, justru ada topping kan ya di sini. Bawahnya ada duit. Bawahnya ada duit. Oke, kita mau gosip-gosip lagi. Sebelum kita bahas yang seru, kita bahas gosip-gosip. Oke. Kita kan gini, belakangan ini kita lihat partai politik maupun kandidat itu udah mulai menampilkan tayangan di televisi. Iklan dia. Nah, yang belakangan juga muncul di mana-mana itu iklannya PDIP. Betul. Iklan PDIP. Dan mungkin ditunggu. Ini ditunggu. Ya. Nah, di sini kan kita lihat iklannya. Yuk mana Wahyu? Coba tayangin dulu yuk. Ikan PDIP. Kita lihat dulu. Kita siapin soalnya. Nah. Ada bantengnya. Ada Mbak Puan. Oke. Menangkan rakyat. Ada Denny saja. Tina Tun. Teno. No. Bantengnya ada. Yang ini caleg-caleg yang lain kali ya. Ada Mega. Tunggu. Nah, di mana nih? Coba ulang 10 detik. Ada yang hilang ya. Ini caleg nih teman gue tuh. Nah. Capresnya kok nggak ada? Dulu. Ini AI ya? Ini AI. Ini betulan ini. Itu jubir. Si siapa namanya? Ya, jubir tuh. Terus ini Dayanti nih. Bukan ya? Bukan. Oke, gue ini siapa? Aduh, nggak ada lah pokoknya kan. Mungkin kalau ini kan yang jelas orang nih, maksudnya bukan AI. Bukan. Calon presidennya mana? Ini menarik. Di 2019 PDIP juga membuat iklan yang sejenis. Yes. Seingat gua waktu itu ada Pak Jokowi. Ya, betul. Betul nggak? Betul. Kita nggak usah nanya dah. Ingat aja lah ya. Betul kan. Tapi kali ini iklan yang pertama kali diluncurkan PDIP nggak ada Ganjar Pranowo. Iya. Ini apa artinya? Iklan kan pasti ada maknanya lah. Harusnya sebenarnya kalau logika kita di konsultan kan gini ya. Biasanya Pilpres ini biasanya memberikan kotel efek buat partai politik. Pun sebaliknya. Ya kan? Contoh Gerindra 2 kali Prabowo naik, Gerindra pun juga naik. Gitu. Terus kemudian maksudnya jauh-jauh partai-partai yang lain juga mengko-branding walaupun dia bukan kader partainya. Betul. Walaupun, apalagi kan partai pengusung. Kebetulan Pak Ganjar partai pengusung yang tahun ini satu-satunya partai yang cuma punya tiket yang cuma yang bisa maju sendiri cuma PDIP. Tapi kok Pak Ganjar nggak ada. Apakah itu artinya PDIP sudah melepas Pilpres dan hanya fokus di Pileg? Bisa jadi. Walaupun pasti enggak kalau maksudnya gini, bisa jadi buat kita yang nonton, bisa jadi kayaknya udahlah enggak lah gitu. Atau bisa jadi karena Ganjar nggak nyalek gitu. Jadi nggak dimasukin. Iklan ini khusus caleg. Tapi kan surveinya Mas Ganjar ini cenderung juga dinamis turun ya. Ya sebenarnya kalau kan gini, kalau kita ini kan ini menarik ya, kemarin sempat gue insight dulu ya. Jadi ada orang yang nanya karena kita tahu biasa kita survei dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa dilihat kalau dari hasil survei yang di launch ke publik ini? Sebenarnya simple, yaitu trennya. Nah, karena tren, maka tidak bisa dilihat hanya satu segmen. Satu survei. Dia harus dilihat ke belakang di survei yang kontinuitas gitu. Jadi dan diukur yang sama, kira-kira begitu sehingga itu dibentuk tren. Dan nggak banyak memang lembaga survei yang punya tren. Nah, tapi dan di antara yang tidak banyak itu kelihatan ada tren, ada pola. Nah, simpulannya nomor 2 ini memang trennya naik. Nomor 2 cenderung naik. Prabowo, Gibran. Terus kemudian nomor 1 naik. Cenderung naik juga. Nah, kok nomor 3 cenderung turun gitu. Nah, walaupun tentu ada lembaga survei juga yang bilang enggak kok nomor 3 juga naik dan sebagainya. Tapi
tadi bagi kita kalau 3-3 naik menang semua dong. ya kalau 3 nah maksudnya gini, jadi buat kita kan pasti nggak mungkin ada yang semuanya naik gitu. Betul, kecil kemungkinannya banget ya, bukan nggak mungkin ya, tapi kecil banget. Yang ada pasti ada yang turun, ada yang naik gitu. Selalu begitu ya, karena kan pola statistik selalu begitu. Nah jadi gue nggak tahu kenapa PDI nggak menampilkan Ganjar. Tentu ada pertimbangan internalnya, walaupun ada juga hal yang menarik di iklan tersebut. Jadi kan kita ingat ya sebelum rame-rame Ganjar berpasangan dengan Mahfud, sempat rame Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil. Betul. Kita tahu dan ingat Ridwan Kamil itu tagline-nya dari mulai kota Bandung juara, Jawa Barat juara. Nah, tadi ada tuh. Tadi ada di terakhir Indonesia juara. Maksudnya mau ganti cawapres? Atau memang PDI itu terlalu ter-RK gitu. Jadi terlalu Emil jadi akhirnya atau yang bagus aja sih. Yang bagus aja. Juara kan bagus apa? Kebetulan juga karena Kang Emil nggak jadi nyalon di ini, ya bisa diambil. Itu masih kita ingat. Walaupun karena nggak ada hakinya siapa nggak ada. Dia bilang ke Kang Emil, Kang itu mesti dihakikan ini. Agak sulit kan? Itu kan kalimat jadi dua hal ya. Pertama tadi Ganjarnya nggak ada. Notabene kader. Terus kemudian tagline-nya juga Indonesia juara. Dulu kan Indonesia maju lah. Indonesia maju ya. Nah, makanya ini agak ini ya, apakah ini menjadi tanda tanya, menunjukkan kegamangan PDIP terhadap capres yang diusung? Bisa jadi kegamangan. Terus kemudian juga memang atau memang hasil risetnya seperti kan biasanya kalau orang mau buat iklan kan riset ya. Karena memang top mindset yang ada di publik ya Indonesia juara lah atau tapi kan kalau tadi nyambung kata bos ada riset dalam menentukan survei dalam menentukan iklan siapa yang datang, siapa yang difoto, silakan. Apakah itu artinya Ganjar tidak membantu menaikkan suara PDIP? Kan kalau gini loh, kalau kita sepakat ikan pan ada Prabowo. Udah lihat belum? Betul. Pan itu kan. Dia undang Prabowo-nya. Padahal Prabowo bahkan bukan partai Pan. Nah, Pan punya anggapan. Mungkin gitu ya dari hasil penelitiannya Prabowo menaikkan suara Pan. Dia biasa kayak gitu. Biasa begitu. Ini apakah artinya Ganjar tidak membantu menaikkan suara elektabilitas partai politik? Nah, itu justru yang jadi pertanyaan publik gitu. Nah, bagi kita yang memang orang publik juga nih, mengamati begini, ya sama aja sih menurut gua. Gua juga akan bertanya-tanya, jangan-jangan Ganjar emang nggak memberikan kotel efek buat PDIP atau sebaliknya. Jadi ya bisa jadi agak rugi aja menurut gua. Secara bisnis spending di iklan itu kan gede, pasti kan mahal. Ini tuh di TV, iklan TV. Jadi spendingnya gede, tapi impactnya minim. Sayang menurut gue. Ngomongin tadi udah cukup lah ngomongin pasangan nomor 3. Ini pasangan nomor 1 nih. Siapa tahu nomor 3 tadi. Siapa tahu bikin iklan lagi. Bisa bikin lagi. Kita jadi konsultan. Itu Ganjar doang. Gue lupa. Putih semua udah Ganjar semua. Tapi kita beralih nih gosip kedua kita. Bukan gosip lah. Ini kan biasa kan ya zaman-zaman pilpres, slapat slepet, senyum sana, senyum sini. Ada statement menarik dari Cak Imin yang mengatakan buat apa beli alutsista, utang beli alutsista, sedangkan kita tidak dalam keadaan peperangan. Dan ditambahkan lebih lanjut oleh beliau, pertahanan utama adalah pangan. Ya kalau menurut gue itu ada benernya, nggak salah, banyak salahnya. Jadi gimana? Ada bener ya, ada banyak salahnya. Jadi gimana? Masa kalau logika kemarin ngobrol sama temen-temen gue di ini kan di sini ya di Jakarta, terus gue bilang gini, kan bisa jadi kan lucu, ya iya sih gitu. Masa ada penjajah datang dilempar singkong, ya kan? Masa penjajah datang kasih nasi uduk, gitu. Enggak juga gitu kan. Jadi memang tapi kita jangan salah bos, bahwa sebenarnya si cawapres kita ini yang namanya Caimin ini
menarik menurut gua. Dia memang kan biasanya memang orang yang ceplas-ceplos dan humoris. Ya, maksud gua gini, jangan terlalu diinterpretasikan bahwa yang diomongin sama Caimin itu serius banget gitu. Karena ini apa adalah bercanda iya, dia selalu begitu gitu. Dan justru itu yang mewarnai kontestasi ini gitu. Jadi komen Caimin jangan dianggap tegang-tegang banget lah. Dan kita kan kehilangan dalam tanda kutip pada debat cawapres kemarin selepetan lucu-lucu itu gitu. Menunggu-nunggu itu. Itu dia. Makanya di podcast tetangga kita kan salah satu narasumber bilang nunggu nih. Nunggu nih. Gak ada itu. Nah, maksud gua bisa jadi memang Caimin secara pembawaan, apalagi kan nih mungkin dia lebih lepas ketimbang debat kemarin kan. Jadi lebih di hadapan petani. Dan kontekstual sih menurut gua di hadapan petani ya. Dia ngomong pertahanan paling utama adalah pangan. Wajar dia ngomong depan petani. Tapi kalau dia ngomong di depan engineer ya beda dong. Gitu. Dia sebutnya Caimin sudah tepat. Menurut gua sih dalam konteks kampanye itu lagian lagian maksud gua kan itu juga bukan hal yang letterless. Betul. Jadi dia kiasannya begitu bahwa selain alat perang tentu ada pangan. Kan masa lu lapar mau perang apa nggak bisa. Kunang. Gitu loh. Nah, kritik yang muncul juga datang ke pasangan nomor 2, Prabowo Subianto nih khususnya. Jadi di Jakarta Utara ya Mas Cilincing ya. Pak Prabowo ini kampanye. Komunitasnya di pantai nelayan pesisir gitu ya. Seolah-olah mendadak. Cuma kritikannya ini kok kayak syuting. Kayak bohongan gitu. Jadi mengkritik ini kayak settingan. Sampai ada bahasa kan, yang jago belusukan mah bukan Prabowo. Itu kata sekjen tuh. Sekjen PDIP. Jago belusukan mah Ganjar yang mau si Pak Jokowi. Jadi ada kritikan terhadap Pak Prabowo. Gimana kita melihat ini? Menurut gua sih memang kan nggak ada yang bisa mengklaim belusukan itu copyrightnya siapa. Jadi emang belusukan ini memang yang mempopulerkan di Indonesia mempopulerkan namanya Jokowi. Tapi jenis belusukan kan macam-macam. Itu juga belusukan. Zaman-zaman kemarin liburan tahun baru dan sebagainya, orang nyari hidden games juga belusukan namanya, masuk ke gang, ada makanan unik dan sebagainya. Jadi menurut gua kalau dibilang settingan, kalau gue pribadi ya, ini lebih memang gue lihat sekilas ya ini settingan. Gitu. Mau dia dadakan atau enggak originally, tetap itu namanya settingan. Kan kalau nggak settingan, mungkin kamera sebenarnya gue agak ngajarin dikit nih. Kalau kelihatan nggak settingan harusnya pakai HP. Jangan pakai kamera. Iya, ada yang bisa gini lah, gitu kan. Ini kameranya bagus banget gitu. Ya, walaupun memang capres kan didampingi sama dokumenter dan media, boleh lah gitu. Tapi maksud gue supaya lebih dramatically gitu ya. HP aja. Ini pakai HP kayak vlogger itu kan. Dan kualitasnya goyang-goyang gitu apa juga. Malah keren-keren. Dia kalau dia sendiri yang ini megang handphone. Megang handphone sendiri terus kemudian wifi gitu ya. Kayak Pak Anies dong, TikTokan live. Kan lagi ngetren juga. Pak Mahfud juga di kamar hotel juga begitu. TikTokan live juga. Gua nggak tahu kalau Mahfud di TikTok atau di platform lain ya gitu. Tapi intinya dia ada live itu. Ya, jadi balik lagi ke yang Prabowo, menurut gua ya bagusnya ada gua sih kebayang ya. Mungkin settingan untuk dadakannya kurang dadakan itu aja. Sebenarnya banyak lah bisa cara untuk lebih dadakan. Tapi message-nya kan diterima. Ya. Kayak tadi ya, Pak Caimin ngomong begitu, message-nya diterima loh. Yang rame kan sebenarnya netizen ya. Maksudnya di platform yang rame. Kalau yang jadi petani kan waktu Caimin ngomong itu nggak rame. Iya. Biasa-biasa. Happy aja. Nah, kayak iklan PDIP. Itu kan juga netizen yang rame. Iya. Kayaknya PDIP nggak nggak. Atau PDIP lupa juga. Karena kenapa nggak ada invoice-nya ke PDIP. Bukan tim keren. Oke, kawan-kawan semua, itu gosip kita soal ini. Ada cerita-cerita tentang Mas Ganjar, Mas Prabowo, Caimin, tadi juga inovasi Mas Anies dengan live TikTok ya. Saya kira ini juga membuat sebuah dinamika dalam diskusi di Pilpres kita. Dan mudah-mudahan kita ini menjelang debat ketiga loh minggu ini. Sabtu minggu.
Sabtu besok. Sabtu besok ya? Besok ya berarti ya. Nah, nanti kita akan bikin sesi khusus untuk mempersiapkan debat ketiga. Stay tune di Saya 24 bersama Insat, Bos Henry dan saya Yusuf. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.